Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana nih kabar kalian? Alhamdulillah. Sebelum itu, adakah dari teman kalian itu yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Pak. Siapa itu? Rizal Amadaus. Oke, Bapak absen dulu aja ya. Ya. Rizky Maulana Tidak. belum datang. Agil Darmawan, Tami Lestari, Hadir. Halifah Zahra, Siti Khalidah, Haifah Syam, Indah Nur Fatihah. Berarti yang lain itu pada telat ya? Iya, Pak. Gak apa-apa, kita mulai saja. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya kalian sudah tahu belum? Saya ingin mengajarkan apa? Belum. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu artinya kejujuran dalam Islam. Mungkin ada yang tahu apa itu kejujuran dalam Islam? Tidak berbohong. Oke, bagus. Kejujuran itu berkata atau bersikap ataupun tindakan yang tidak mengurangi atau melebih-lebihkan atau menyembunyikan segala sesuatu yang kebenaran. Nah, orang yang jujur itu akan menyebutkan apa adanya. Orang yang jujur itu akan diberikan kebaikan, berbagai kebaikan, membawakan berbagai kebaikan seperti menuju ke jalannya surga, terus segala lainnya lah. Nah, kalau sebaliknya, kalau orang yang sering berbohong itu orang yang akan rugi gitu. Orang yang akan rugi. Keburukan itu pastinya membawa kepada ke neraka. Nah, sebelum lanjut, mungkin saya akan membacakan dalil-dalilnya dulu. Yang pertama itu ada Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya itu, wahai orang-orang beriman, bertakwalah dan bersamalah engkau orang-orang yang jujur. Quran surat At-Taubah. Nah, ayat ini itu menjelaskan bahwa kejujuran itu dapat dipercaya oleh orang lain. Dan kejujuran itu bukan hanya dipercaya orang lain, kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Nah, kebaikan itu pun bisa mendekatkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga, kalau kita berbohong akan menjauhkannya dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadisnya dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berisi itu tuh salam. Habis kena macet Pak, maaf ya Pak. Oke Pak. Hadisnya itu dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi an Abi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna sidqa
yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innal rajula yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula yasduqu hatta, wa innar rajula la yakdzibu hatta yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdzibu hatta indallahi kadzdzaba, yang artinya itu sesungguhnya seseorang yang jujur itu akan membawa kebaikan. Nah, kebaikan itu akan membawa kepada ke surga. Orang yang senantiasa jujur, seseorang yang senantiasa jujur itu, orang yang senantiasa jujur itu akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Sebaliknya, dusta adalah membawa keburukan ataupun kejahatan. Nah, kejahatan itu membawa ke neraka jahanam. Seseorang yang berdusta, seseorang yang terus-menerus berdusta akan dicatat di sisi Allah sebagai orang pendusta. Nah, hadis ini tuh ngajarin kita bahwa kita itu, kebaikan itu, kejujuran itu membawa kepada kebaikan, nggak hanya cuma dapat dipercaya oleh orang lain. Nah, kejahatan ataupun keburukan itu bakalan rugi kitanya gitu. Jadi membawa kepada keburukan akan membawa kepada neraka juga gitu. Saya ingin bertanya kepada kalian semua nih. Nah, kan bagi kalian yang telat nih, kan tadi belum tahu apa artinya jujur, ya kan? Saya ingin bertanya ataupun pendapat kalian deh, apa itu artinya jujur? Mulai dari Farhan. Jujur itu adalah berkata yang tidak benar. Jujur itu adalah berkata yang benar, sesuai. Ya. Kalau Daus, Orang yang tidak berbohong itu jujur. oke. Contohnya kalian ya? Saya jujur, Pak. Jujur, serius. Tadi telat soalnya kena macet, Pak. Iya. Wah, enggak dong. Tadi saya lihat kalian itu nongkrong berdua. Wah, berarti kalian bukan salah satu contoh dari sikap jujur dong. Aduh, Pak. Waduh. Saya betul kena macet, Pak. Macetnya jam 5 pagi ya? Iya. Di kasur. Ya, Pak, saya juga tadi kena ini, Pak. Kena sini lagi, kena maaf. Intinya kita minta maaf ya, Pak, karena salah. Iya. Saya yang salah deh, bukan Bapak. Jangan diulangi ya. Iya, Pak. Tadi emang kita nongkrong, Pak. Nah, berarti Bapak tidak salah melihat. Kalian itu berbohong berarti. Iya, Pak. Berarti itu bukan salah satu dari contoh sikap jujur. Ya. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal dengan gelar Al-Amin. Nah, saya mau bertanya deh kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang apa artinya Al-Amin? Jujur. Ada yang mau ini? Amanah. Angkat tangan dong, angkat tangan. Amanah, Pak. Amanah, terus Terpercaya dari amanah, Beb. Itu bagusnya nih, Pak. oke. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan gelar Al-Amin? Ada yang tahu juga? Nggak tahu, Pak. Karena Nabi Jujur. Karena Nabi jujur. tidak pernah berbohong. Oke. Sok Oke, sabar. betul. Terus sabar dulu. Pakai duitan. Itu nanti itu kuis beda lagi. Kuis. Oke. Wih. Iya, belum sabar dulu. Masa ada gue udah tahu. Ada yang mau menjawab lagi? Ya, saya. Apa tuh? Karena Nabi terpercaya membawakan wahyu dari Tuhan. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Nah, penjelasannya itu Nabi mendapat gelar Al-Amin itu karena orangnya Nabi itu
jujurnya yang luar biasa gitu. Tidak pernah bohong ataupun terpercaya. Kaum Quraisy juga walaupun membenci Nabi Muhammad, akan tetapi kaum Quraisy itu menitipkan barang berharganya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, karena kaum Quraisy itu tahu kalau misalnya Nabi Muhammad itu amanah dan dapat dipercaya, makanya kaum Quraisy itu menitipkan barang berharga walaupun dia membencinya gitu. Nah, karena hal itulah keteladanan Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita menanamkan ataupun menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gitu. Misalnya kalau kita kan sedang belajar, kalau misalnya sedang ujian, tidak mencontek ataupun berkata jujur gitu. Misalnya kalian menemukan barang atau uang yang itu tuh pasti milik temannya gitu. Kalau misalnya itu uangnya nggak tahu milik siapa, hendaknya kalian itu menyerahkan kepada guru. Jangan malah diambil untuk kepentingan pribadi. Nah, itulah. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Kita belajar untuk memiliki sifat al-amin seperti Rasulullah SAW. Oke, kita lanjutkan. Bayangin kalian itu dipilih untuk menjadi ketua kelas ataupun bendahara kelas. Nah, pastinya teman-teman pasti miliknya tuh orang yang jujur ataupun dapat dipercaya kan? Ya. Gak mungkin dong yang sering bohong ataupun terlambat gitu, yang gak disiplin waktu gitu. Ya. Nah, makanya mulailah dari hal-hal kecil biar kita mempunyai sifat al-amin seperti Rasulullah SAW. Nah, saya ingin bertanya nih, kenapa Islam menekankan sikap jujur? Ada yang mau jawab? Oke, boleh. Karena Kenapa? itu videonya agak pindah. Nggak usah, jangan. Karena kejujuran itu merupakan salah satu akal mulia yang juga menjadi dasar terbentuknya kepercayaan, ketenangan, dan juga kebaikan dalam kehidupan. Oke, bagus. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kenapa? Kenapa Islam menekankan sikap jujur? Karena sikap jujur itu merupakan akhlak mulia yang menjadi landasan kepercayaan. Nah, jika orang yang mudah percaya, itu tuh gampang gitu. Misalnya kayak yang ia katakan itu pasti dapat dipercaya. Kalau misalnya orang yang jujur, yang selalu jujur atau senantiasa jujur, pasti orang bakalan, oh ini orang selalu jujur nih, kita bakal bisa percaya nih. Misalnya tuh ketua kelas mengelola uang kas ataupun bendahara mengelola uang kas. Nah, karena ketua kelas itu dan bendahara kelas itu sudah dipercaya karena sering jujur dan amanah, makanya teman-teman sekalian ini mempercayai ketua kelas ini untuk mengelola uang kas itu. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya deh, salah apa saja nih contoh sikap jujur di kalangan pelajar? Ada yang mau ini? Aku. Yang pertama apa? Ini apa sih namanya, mengerjakan tugas sebelum nyontek. Oke. Aku Oke, yang kedua. tidak telat masuknya. Oke. Kita catat aja ya. Iya. Oke, boleh. Daripada nggak nyatet tuh tadi. Makin soalnya. Yang pertama apa tadi? Tidak mencontek. Tidak mencontek. Yang kedua. Tidak telat masuk kelas. Oke. Habis mas, spidolnya pak. Yang ketiga. Mengembalikan hak yang bukan milik kita. Oke.
Waduh, habis. Mengembalikan hak yang bukan milik kita. Ya. Nah. Bisa dibaca? Bisa. Oke. Apalagi kalau udah Pak. Udah itu aja. Nggak usah banyak-banyak. Oke, saya kasih misalnya nih. Kalian saat ujian deh. Terus teman kalian itu, samping kalian itu teman kalian, sahabat kalian lah bilangnya. Misalnya, ya. Terus teman kalian itu nggak belajar sama sekali gitu. Terus dia meminta contekan kepada kita gitu. Nah, pertanyaannya itu, apakah yang kalian lakukan ketika di posisi yang itu? Seperti itu. Pak, Oke. menolak memberikan jawaban karena itu termasuk perbuatan tidak jujur. Oke. Ingin menolak memberikan dia contekan hanya agar nilai dia bagus gitu. Oke. Jadi kita nggak boleh ngasih contekan. Oke, bagus banget jawabannya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau kasihan gimana Pak? Nggak boleh juga. Boleh. Kita kasihan Pak. Nah, makanya itu saya ingin menjelaskan nih. Setiap kawan itu bukannya itu kita tuh bukan membantu yang salah. Justru teman yang baik itu mengajak kita itu untuk berbuat kebaikan gitu misalnya. Kita tuh belajar ya Pak. Iya begitu. Ya kalau misalnya kalian gak mau ngasih contek, kalian bisa menolaknya dengan kata-kata yang baik untuk menjaga perasaan temannya gitu. Seperti misalnya, maaf ya, saya nggak bisa ngasih ke kamu gitu jawabannya. Akan tetapi nanti setelah ujian kita bisa belajar bersama untuk mempersiapkan ujian selanjutnya. Nah, kan bisa begitu. Dengan demikian itu pun, jadi kita bisa menjaga perasaan temannya juga dan tidak menggugurkan kejujuran. Itu pun salah satu contohnya juga dari sikap jujur. Gitu loh. Oke, langsung ke kuis deh. Asik. Penadian apa Pak? Dapet dong. Wih. Sebentar. Apa Pak harganya? Ada pokoknya. Cocok apa sih ya? Dolar. Wah, goceng aja. Lagi. Untuk 2 orang. Oke. Ada hadiah. 10.000. Oke. Kuisnya itu gampang aja nih. Jangan susah Pak. Ya boleh deh, yang susah nih. Siapa nama? Siapa? Belum. Ini aja deh yang pertama. Kenapa Nabi Muhammad SAW dipercayai oleh kaum Quraisy? Ya. Oke, maju. Masih dulu aja, nanti dijawabnya. Oh nggak mau, oke. Apa ya Pak? Ya nggak apa-apa. Oke, jawabannya apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu merupakan Nabi utusan Allah yang terakhir. Karena itu Nabi utusan Allah yang terakhir itu sudah jelas beliau memiliki 5 sifat yang dimana sifat tersebut mustahil dimiliki orang lain. Kita percaya, amanah, jujur, terus pintar dan sebagainya tuh Pak. Nah jadi kaum Quraisy itu bahkan rela menitipkan barangnya kepada beliau, sedangkan mereka itu benci kepada beliau Pak. Saking beliaunya ini terpercaya, bahkan mereka berani untuk menitipkan barangnya gitu. Oke, bagus. Ke depan dong, biar saya kasih hadiahnya.
saya tidak dapat Pak. Ya walaupun sedikit diterima. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ada satu lagi nih, satu orang lagi. Alhamdulillah. Gampang aja nih. Apa tuh Pak? Sebutkan dalil Al-Quran yang tadi deh. Suratnya saja Atau dengan Pak? ayatnya. Saya atau Pak? Tar dulu dong. Dengan surat, dengan menyebutkan suratnya dan ayatnya dan hadis yang tadi. Wow, banyak banget Pak. Ada yang mau. Ya udah, Jangan Pak. Quran surat aja deh. Sebutin suratnya Sama ayat. dan ayatnya berapa? Pak izin tambah lagi. Boleh nggak? Oke, ya udah, boleh. Ada yang mau ini? Saya Pak atau Ubah tapi ayatnya lupa Pak. Oke, nggak apa-apa, sini maju deh. Pak nggak bisa gitu Pak. Nggak apa-apa, Yang udah. lain pertanyaan dong. Boleh, ya. Ayatnya langsung yang lupa Pak. Oke, ganti aja deh. Orang. Jangan ganti orang. Kagak ada tahu. Oke deh, ganti aja. Nanti apanya Pak? Nanti soalnya, Oke, siap. soalnya adalah, tapi ini gampang aja ya. Iya Pak, apa Pak? Iya kan Pak. Nanti Oke, pertanyaan. apa yang dimaksud dengan jujur? Ya Pak. Saya Pak. Mas harus tunjuk ya. Boleh. Yang mudah nggak boleh deh. Boleh. Oke, boleh. Apa artinya Jujur jujur? itu bersikap atau berkata yang sesuai dengan keadaan, tidak melebih-lebihkan, tidak menyorong-sorongkan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke, betul. Siapa dong? Saya tidak dapat Pak. Aduh. Udah. Iya, Nanti saya atau itu bangkrut. udah. Ya makanya. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Ya mungkin saja, mungkin hanya itu saja evaluasi kita. Mungkin ada yang mau nambahkan gitu. Tidak Pak. Udah. Cukup Pak. Kesimpulan dari materi ini tuh, kejujuran merupakan akhlak yang mulia yang harus dan wajib dimiliki oleh umat muslim dan muslimah, karena akan dapat orang yang jujur itu akan dapat dipercaya dan disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar apa itu arti amanah, istiqomah, dan apa manfaat belajar dari itu, bagaimana menerapkannya. Sebelum kita tutup, mungkin kita membaca doa dulu, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi ini yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini duitnya